Halo, salam jiwa cahaya. Kali ini topik kita adalah pandangan positif orang ketika melihatmu. Di sini ada 3 file, file 1, file 2, file 3. Silahkan pilih ya masing-masing. Kalau kalian ketarik lebih dari satu file boleh, atau ketiga-tiganya kalian mau tonton juga, itu bisa jadi afirmasi positif buatmu. Oke, pandangan positif orang tentangmu. Kalau kalian butuh bantuan, aku akan membuka kartunya ya. Tapi kalau mau coba dulu dengan intuisimu dengan kartu yang tertutup ini, silahkan di pause videonya. Oke, akan aku buka satu-satu. Untuk file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3. Semua kartunya terbalik ya. Oke, silahkan dipilih. Aku akan masuk ke file nomor 1. Halo, file nomor 1, kita mendapatkan kartu ini ya. Kartu lebah dengan tulisan The Bee and Pomegranate Productivity. Kita nggak baca terbalik. Tapi kalau aku lihat di sini energinya file nomor 1 ini orang-orang yang pekerja keras. Jadi orang lain melihatmu itu kayak terpacu gitu semangatnya untuk ikutan kerja keras seperti kalian. Kalian pantang menyerah, terus juga mau naik turun kehidupan, kalian tetap berani maju, berani melangkah, gak terlalu takut banyak hal. Orang lain melihat kalian itu berani dan percaya diri gitu. Sepertinya orang lain ngelihatnya kayak, kok gak ada ya halang rintang yang bisa menghentikan langkahnya gitu. Jadi semuanya merasa salut sama kalian, dan kalian orang yang disukai banyak orang juga. Terus punya banyak keberlimpahan di sekitar kalian. Dengan buah pomegranat ini kalian juga sehat. Mungkin karena kalian produktif, aktif, kreatif, itu jadinya fisik kalian juga sehat, body, mind, and soul kalian sehat gitu ya. Mari kita lihat dari kartu tarotnya, hal positif apa yang bisa diambil dari pile nomor 1 bagi orang-orang sekitar. Wheel of Fortune. Ya, orang-orang sekitar ngelihat kalian itu nggak mengandalkan hanya keberuntungan aja gitu. Semua yang kalian capai itu bener-bener hasil usaha sendiri. Jadi nggak ada tuh kayak cemburu atau iri yang berlebihan kepada kalian. Karena pile nomor 1 ini kelihatan banget kerja kerasnya, beneran dedikasinya sepenuh hati pada pekerjaan yang kalian lakukan gitu. Kalaupun ada keberuntungan, oke, itu kayak hadiah dari semesta, tapi kalian gak hanya mengandalkan hal-hal di luar kemampuan kalian gitu. Kalian benar-benar mengusahakan apa yang kalian mampu lakukan. Yang nomor 1. Jadi orang yang males ngelihat kalian kayak, aduh, aku jadi tertantang untuk bisa juga nih. File nomor 1 ini uangnya cukup banyak gitu ya. Kalian mungkin membuka usaha di bidang ini, bidang itu, tapi juga sambil kerja kantoran. Pokoknya peluang pekerjaan kalian banyak, ide kreatif kalian beneran mengalir. Itu jadi contoh buat orang-orang sekitar untuk tidak pantang menyerah, untuk terus melakukan yang terbaik yang dimiliki, yang bisa gitu. High Priestess, dan kalian file nomor 1 juga banyak yang rajin berdoa juga gitu. Intuisi kalian juga kuat, jadi nggak hanya mengandalkan kekuatan aja, tapi kalian mungkin aktif di kegiatan keagamaan kalian ataupun mengikuti intuisi kalian. Jadi file nomor 1 ini file yang cukup dewasa ya. Jadi di sini banyak, mau kalian umurnya berapapun itu, tapi kalian jiwa yang sudah cukup dewasa dan bisa membalance semuanya dengan baik. The World. Berhadapan Wheel of Fortune sama The World. Bisa dibilang kalian ini udah tahu apa yang harus dikerjakan saat ini di bumi ini.
mungkin udah banyak asam garam kehidupan yang kalian jalani, yang kalian terima. Jadi kalian udah cukup mulai merasakan kestabilan dan mulai mengenal bahwa panggilan hidup kalian memang ada di sini gitu. Jadi nggak terlalu berlari-lari kemana-mana lagi karena merasa oke, udah saatnya aku stabil dan mulai tenang di sini. Ya nggak ada lagi kepusingan atau keputusasaan yang berarti karena itu sudah berlalu. Eight of Wands. Segalanya yang dilakukan oleh pile nomor 1 ini bisa terwujud ya, karena kalian kemungkinan besar balance atau seimbang pada cakra-cakra kalian. Jadi kalian punya mimpi, tapi kalian juga berhasil mewujudkannya karena kalian juga bergerak, bekerja, berusaha. Itu beneran panutan lah buat orang-orang. Kalau misalnya ngerasa capek, curhat ke kalian, jadinya capek mereka hilang gitu. Dengar cerita pengalaman kalian, kok hebat banget, bisa terus melangkah maju kayak gini gitu. Beneran ya, ternyata yang kalian dapetin tuh bukan hasil semata-mata, tapi beneran dari jerih payah kalian sendiri. Kita lihat oracle-nya pile nomor 1. Ini besar banget kartunya. Wait. Bottom of the deck-nya. Ashwagandha purpose, ya seperti yang sebelumnya aku katakan ya, kalian udah mulai menemukan purpose kalian, kenapa kalian harus lahir. Oh ternyata aku harus belajar ini, belajar itu, ternyata aku harus ngerjain ini, ngerjain itu, ini beneran takdir aku deh setelah aku jalani gitu. Kalian udah nggak banyak kebingungan lagi, mungkin kayak quarter life crisis yang sekarang banyak orang omongin, itu udah nggak berlaku lagi ya di kalian karena itu udah terlewati gitu. Sekarang masanya udah lebih stabil, lebih bisa ngelihat semuanya dengan jelas, dan mungkin kalian udah siap menerima orang-orang yang mungkin mau curhat ke kalian, gimana ya cara taunya ini jalan hidup aku, gimana ya cara taunya ini beneran apa yang aku suka gitu. Kalian bisa kasih masukan ke mereka yang membutuhkan, jadi berguna juga gitu. Dan kalian ini tipe-tipe pemimpi yang hebat gitu, jadi mimpi-mimpi kalian seringkali terasa nyata, beneran vision kedepannya juga jelas, clear, gak hitam putih gitu. Jadi kalau kalian mimpi itu kerasa beneran pindah dunia gitu. Kalian bagus mimpinya, bagus berimajinasi, dan bagus juga menciptakan hal tersebut menjadi nyata. Tuh si wealth ya, kesehatan. Kalian banyak yang punya body goals, atau kalian cantik, cakep dari inner beauty kalian. Jadi dari dalam diri kalian. Di sini kan ada gambar merak dan air ya. Jadi ini dari kedalaman hati kalian, dari kedalaman batin kalian terpancar keindahan yang sesungguhnya. Terkadang kalian nggak perlu dandan yang heboh atau mewah-mewah banget, tapi di sini banyak yang bisa dilihat sama orang-orang gitu. Kayak kalian berada di mana, orang suka ngelirik kalian gitu. Mungkin sadar nggak sadar ya, kalau kalian pas lagi jalan, kayaknya orang itu ngeliatin aku kayak gitu. Dan kalian juga ya sehat luar dalam. Itu hal positif yang bisa diambil, ditiru orang lain. Purification, cat's claw. Kalian jiwa-jiwa yang jernih, gak ada maksud mengambil punya orang lain, gak ada maksud kayak pengen cepet menang sendiri dan menghalalkan segala cara. Enggak, kalian tuh cukup murni, cukup pure, makanya diproteksi banget sama kekuatan cahaya Tuhan, sama kekuatan dari semesta juga. Jadi kalian lebih
terhindar dari segala yang mengerikan gitu, karena kalian beneran ada di jalurnya, gak pernah nyobain yang aneh-aneh gitu, beneran usaha dan berdoa gitu. Jadi bagus energinya. Mungkin ada yang mau iseng jahatin kalian atau gimana, tapi itu nggak terlalu semempan itu ke kalian, karena kalian lempeng aja, kalian tuh fokus pada jalan yang bisa kalian jalani dan itu baik, halal gitu. Oke, terakhir wisdom, elder wisdom. Tuh kan, siapa di sini yang old soul? Di sini benar-benar jiwa-jiwa yang dewasa, udah stabil, udah tangguh lah. Orang-orang salut ngeliat kalian buat jadi panutan hidup yang kerja keras dan sukses tuh kayak gimana gitu. Yang jadi panutan orang yang mulai dari nol. Bukan yang, ya mungkin ada beberapa juga di sini yang mungkin karena dapat dari warisan orang tua atau gimana, tapi kalian tetap mengusahakan, makanya warisan itu tetap terjaga dan stabil ke depannya. Tapi banyak juga di sini perintis gitu, bukan pewaris. Jadi nyata banget nih kalian kerja keras dan ada hasilnya. Orang-orang di sekitar kalian juga salut dan gak terlalu banyak yang iri sama kalian, karena mereka ngerasa kayaknya kalau aku di posisi pile nomor 1 belum tentu kuat sih ngerjain itu semua dan seproduktif itu, terus pokoknya aktif banget ngerjain segalanya. Mungkin energi orang lain juga nggak sebanyak kalian gitu, pile nomor 1. Itu dia hal positif yang bisa orang lain petik dari kalian. Kalau kalian suka, please follow, like, comment, subscribe, dan bagikan ini ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan. Kalau kalian mau personal reading denganku juga bisa kontak aku via Instagram atau WA, ada di link. Nama Instagramnya sama, magicdiary.23. Oke, kalau kalian mau lanjut ke pile nomor 2 dan 3 silahkan. Aku akan lanjut ke pile nomor 2. Bye, pile nomor 1. Halo, pile nomor 2. Hal positif apa yang bisa dilihat orang lain dari diri kalian? Pile nomor 2. Kalian di sini banyak yang pandai bersolek, pandai menjaga penampilan. Juga kalian ini kreativitasnya tinggi, juga bisa menghadirkan apapun yang ada di ide atau imajinasi kalian. Kalian bisa dianggap kayak peri gitu, peri dalam kehidupan, suka tanaman, suka bunga, suka alam, dan bisa menciptakan keindahan di lingkungan kalian sekitar. Jadi kalau misalnya nggak ada kalian tuh rasanya kok kayak sepi, terus kurang estetik nih, kurang ada yang unik, kurang ada yang menarik di hidup ini. Jadi kalian tipikal yang bakal dicariin sih kalau misalnya hilang. Secara nggak sadar ya, orang itu ngerasa hidup mereka lebih berwarna dengan adanya kalian di sini gitu. Jadi pas kalian gak ada, sebenarnya hati mereka itu, orang-orang di sekitar kalian ngerasa kayak kok kosong ya, kok ada yang kurang ya, apa sih, oh file nomor 2 lagi gak hadir hari ini, kayak gitu. Jadi pokoknya semua bakal ngerasa tenang kalau ada file nomor 2 di sini, karena kerjaan seringkali pasti beres, kalian sangat bertanggung jawab dan bisa sesuai dengan rencana atau ekspektasi. Kalian tipikal yang bisa menghadirkan ekspektasi itu menjadi nyata gitu. Jadi keren banget. Di sini bisa dibilang kalau aku lihat gambaran kuda ini bukan sembarang kuda, tapi kuda Pegasus atau unicorn yang bisa terbang, yang bisa bikin pelangi. Jadi beneran memberi warna baru pada dunia. Jadi salah satu tugas kalian di dunia ini pun ya seperti itu, memberi warna bagi orang-orang sekitar, karena kan
dunia udah makin akhir zaman, makin banyak yang serem atau yang menyedihkan gitu ya. Kalian itu colorful, kalian yang bikin dunia ini unik. Mungkin kalian juga tipikal yang suka ngelucunya gitu di kantor atau di pertemanan kalian. Jenaka tapi juga jenius, menghadirkan sesuatu yang baru, yang benar-benar aktif, kreatif gitu. Kadang orang juga mikir, kok kalian bisa ya itu rambutnya dimodelin apa sih, kok cocok banget sama kalian gitu, model rambut kalian ya, mau ini cewek apapun ataupun cowok. Jadi kayak potongan rambut kalian unik, atau kalian juga suka memberikan fashion yang sebelumnya belum pernah ada, tapi kalian yang bikin viral, kalian yang memperkenalkan itu pada dunia. Jadi salah satu tipe kreator, salah satu tipe pencipta, hal positif kalian ini benar-benar dirasain banget buat alam sekitar kalian ya, apalagi manusia-manusia yang ada di sekitaran kalian. Oke, aku akan lihat dari versi tarotnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, file nomor 2, hal positif apa yang bisa diambil oleh orang-orang sekitar kalian. Tuh, kan kalian tipikal queen yang memegang sunflower ya di tangannya, bunga matahari di tangannya. Ibaratnya kalau nggak ada kalian tuh dunia redup gitu, nggak ada yang tumbuh jadi subur, nggak ada bunga-bunga, mungkin semuanya itu robot, AI, terus ya kota masa depan yang cukup suram dan serba abu-abu. Tapi adanya kalian ini colorful banget. Mungkin kalian juga suka ngumpulin mainan-mainan, merchandise pop mart kayak gitu. Di baliknya juga king ya, tuh kan. Jadi kalian mau cewek maupun cowok di sini, kalian king of wands dan queen of wands, sang pencipta, kreator itu sendiri yang menghasilkan ide-ide brilian di bumi ini gitu. Jadi ya Tuhan ada dari sisi energi. Oh sorry tadi tiba-tiba ada suara masjid nyaring banget, aku juga kaget, sorry ya, terhenti sejenak. Berarti itu kayak yes lah ya dari semesta. Jadi ada Tuhan sebagai support energi yang membantu kamu, membackup kamu. Tapi di bumi ini secara nyata, secara material 3D, ini tipikal file nomor 2 yang menghadirkannya ada di bumi ini. Kayak Nikola Tesla atau ilmuwan-ilmuwan yang kalau nggak ada mereka ini nggak hadir nih kayak gini. Jadi hal sesimpel apapun yang kalian ciptakan itu hal yang murni baru dan banyak orang yang kagum. Kalaupun udah pernah ada sebelumnya, kalian tuh bisa mengelaborasikannya jadi sesuatu yang unik, yang kayak hampir mustahil diciptakan gitu. Jadi banyak yang serasa pengen iri ke kalian, kok bisa sih hasilnya bagus terus, kok bisa ya dia nyiptain itu. Tapi juga kalau dipikir-pikir secara mendalam, mereka nggak mampu juga gitu mau iriin apa, ini emang udah bakatnya. File nomor 2 ya, aku nggak baca terbalik. Di sini ada kan pekerjaan, terus 4 of wands, tipikal kalian itu yang lovable banget ya, kayak tipe ideal husband, tipe ideal wife, jadi tipe ideal pasangan. Banyak yang naksir kalian sih secara romansa gitu, karena kalian tuh unik gitu. Mungkin orang yang kesehariannya terlalu monoton, ngelihat kalian tuh kayak sesuatu yang fresh, yang langsung ngerasa bikin jatuh hati gitu. Jadi tanpa kalian sadar,
kalian juga kadang ngerasa kok orang itu bisa ya suka sama aku, beneran orang itu suka sama aku kayak gitu. Emang banyak yang suka sama kalian secara romansa, pengen banget ngejadiin kalian pasangannya, suaminya atau istrinya, karena kalian seperti bisa diandalkan dan unik. Kayaknya hidup bersama kalian itu gak bosen gitu, gak monoton, asik, romantis, seru. Dan ini lihat, pekerja keras kan, kalian juga bisa menciptakan uang dengan cara kerja kalian sendiri. Mungkin ada yang nggak mesti kantoran di sini, mungkin ada yang kerjanya jadi model atau artis bahkan kayak gitu. Jadi unik, punya cara kerjanya sendiri tapi menghasilkan cuan yang bahkan lebih banyak dibanding orang-orang yang kantoran di sana. Maupun kalian yang kantoran sekalipun, di kantor tuh kalian yang pencetus banyak ide-ide brilian, ide-ide baru dari kamu para pile nomor 2. Kadang kalau misalnya semuanya udah nge-stuck, lalu nanya ke kamu, kalian pile nomor 2 punya solusinya. Nine of Cups, yep. Banyak yang ngerasa puas juga dengan diri sendiri. Jadi ini tipikal yang cantik ganteng tapi dia sadar gitu kalau dirinya tuh cantik ganteng. Terus juga sadar juga kalau sekreatif itu dan ide-idenya menarik. Jadi kalian udah cukup kokoh di kaki kalian sendiri. Tapi di sini ya kalian suka nahan diri untuk tenang, jangan sombong, jangan ngerasa paling bisa. Karena kalian kan sadar hal itu. Jadi tantangan kalian untuk tidak terlalu memamerkannya, tapi mau gimana pun juga seringkali tetap dilihat banyak orang sih gitu. Di Hierophant terbalik, di sini cuman pengingat aja untuk kalian pile nomor 2 jangan pernah berhenti bersyukur ya, karena ini beneran blessing banget. Bisa punya kekuatan, bakat, atau takdir yang demikian gitu. Jadi selain dilarang sombong, juga diminta untuk gratitude setiap harinya, bersyukur setiap harinya atas apa yang kalian bisa ciptakan dan lakukan selama ini, karena itu semua juga berkat dari Tuhan, makanya kalian bisa sehebat itu. Oke? Kita lihat dari oracle-nya lagi. Ashwagandha purpose ya, kita nggak bacain soal purpose sebenarnya, tapi ternyata hal positif ini juga adalah menjadi misi jiwa kalian. Sorry ini kalau masuk lagi suara masjidnya, dari tadi kayak ada dan tiada ya. Nah, karena hal positif ini adalah yang membuat kalian semangat hidup, semangat bertahan dalam hidup ini gitu. Jadi apapun yang mudah dilakukan dan serasa semangat di dalam hati, berarti itu life purpose kalian. Jadi ini kartu keluar juga di pile nomor 1 tadi ya. Pile nomor 1 juga nemuin purpose-nya sendiri, pile nomor 2 juga ketemu purpose-nya sendiri gitu. Ini jadi emang salah satu takdir atau jalan hidup yang udah kalian pilih saat menjadi jiwa dan sebelum kalian dilahirkan gitu ya. Aku pengen jadi orang yang kreatif, aku pengen jadi penciptanya kayak gitu. Mungkin file nomor 1 tadi tipe pekerjanya, kalau kalian mungkin tipe kreator yang kalian juga butuh bekerja sama dengan si tipe pekerja keras, karena kalian energinya kuat di awal, semangat di awal, tapi udahnya nanti di pertengahan jalan seringkali kalian tidak bisa mempertahankan apa yang udah kalian capai gitu, suka oleng sendiri, suka capek sendiri, energinya habis, karena emang tipe-tipe kreator atau manifestor yang baik gitu biasanya gitu.
energinya gede di awal. Ya begitulah manusia, jadi saling melengkapi. Oke. Action. Aku tertarik dengan gambar ular ini ya, penuh ide, penuh akal, mencari jalan keluar dengan baik. Aku entah kenapa jadi keinget ular di cerita Adam dan Hawa yang cantik, menarik, dan punya ide cemerlang buat melakukan segalanya dengan cepat dan yang dia inginkan dapat terwujud gitu. Nah, kalian versi melakukan itu dengan tujuan baik ya, jangan kayak di cerita ular Adam dan Hawa. Oke. Hasilkan harmoni. Di sini kalian pembawa harmoni. Ketika dunia redup, ketika dunia seperti mendung, kalian yang menghadirkan taman bunganya, kalian menghadirkan warna-warni cerah ceria. Di sini ide-ide yang monoton dengan hadirnya kalian menjadi ide yang cemerlang. Purity. Banyak dari kalian yang pure, yang benar-benar dari dasarnya emang dari awal lahir tuh udah menarik banget gitu loh. Energi kalian kayak ringan, terus ya tadi menarik, cantik, ganteng kayak gitu, dan energinya nggak berat, energinya kayak ringan gitu, sampai orang-orang tuh mikir, kok aku udah mikirin hal ini lama nggak ketemu idenya, sedangkan file nomor 2 baru mikir bentar udah ketemu lagi idenya, karena pembawaan kalian ini energinya ringan, segala sesuatunya nggak jadi terasa berat gitu. Dengan adanya file nomor 2, tipikal pemecah masalah, tipikal orang-orang yang punya ide-ide brilian yang mudah didapat gitu. Solusi sangat mengalir di file nomor 2 ini. Walaupun kalian orang yang mudah punya ide, tapi aku harap kalian gak jadi mudah dimanfaatin orang ya, karena bisa jadi kalau kalian gak hati-hati, orang manfaatin ide kalian dan jadi ngaku-ngaku kalau itu idenya orang lain kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan, apalagi kalian cukup pure di sini, beneran nggak ada niat jahat ataupun niat pengen menang sendiri gitu, nggak ada. Kalian benar-benar pure, itu ide yang kalian dapat tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Jadi kalau bisa hati-hati, jangan sampai dimanfaatin orang kayak gitu. File nomor 2 ada angka 1 juga di sini. Sering memberikan awal mula baru pada hidupnya maupun sekitar, karena ide datangnya dari diri kalian kan banyaknya. Jadi punya ide bisnis ini, punya ide proyek itu, banyak yang datangnya dari file nomor 2. Dan juga bentuk pengakhiran sekaligus ada di file nomor 2, karena kalian melihat sesuatu itu secara luas gitu. Kalau misalnya ini udah nggak bisa dijalanin, kalian sering cut off itu karena kalian langsung mencari solusi. Oh, ini ternyata udah nggak bisa dijalanin, udah nggak ada solusinya. Jadi file nomor 2 juga sebagai bentuk pengakhiran. Jadi orang ngelihat kalian tuh positif banget, keren gitu, kayak warna untuk dunia, tapi juga sebagai awal, juga sebagai akhir buat perjalanan-perjalanan yang ada. Tapi dengan proses pengakhiran tersebut, kalian selalu bisa menghadirkan sesuatu yang baru lagi nih. Dari orang ini yang tertidur, dia menumbuhkan lagi bunga-bunga dan menghadirkan hewan-hewan di sekitarnya, menghadirkan matahari yang akan terbit kembali. Karena bukan hanya menyudahi, tapi kalian punya ide berikutnya lagi apa nih, kayak gitu. Keren banget file nomor 2. Kalau suka dengan readingan ini, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan. Kalaupun suka dan pengen lanjut ke personal reading, bisa kontak aku via Instagram, nama Instagramnya sama Magic Diary 23, ataupun ada di link di bio.
See you pile nomor 2. Halo, pile nomor 3. Hal positif apa yang dilihat orang lain terhadap kamu, yang bahkan bisa dicontoh orang lain gitu tentang kamu? Kalau aku lihat di sini dari gambarnya seperti burung pipit atau burung gereja yang terbang gitu ya. Kalian membawa kedamaian pada sekitar. Adanya kalian itu kalem banget, tenang banget. Kalian tuh tipikal orang yang baik hati dan tidak sombong. Jadi ramah banget. Sepertinya kalian kesannya kayak gak pernah marah. Terus jadi orang juga takut bikin kalian marah, karena kalau sampai kalian marah berarti itu udah di luar batas kesabaran kalian, karena kalian orang-orang yang cukup sabar. Terus di sini juga tulisannya romance, mudah sekali kalian dicintai oleh teman-teman kalian, sesama kalian. Jadi kayak orang pengen deh sahabatan sama kalian atau berteman dekat dengan kalian gitu. Tapi kadang orang malah masuk ada negatifnya sedikit. Kadang orang ngerasa kalian terlalu innocence atau malah bisa dimanfaatkan. Itu harus lebih hati-hati ya di bagian situ. Tapi overall energi positif kalian itu beneran memancar gitu. Energi kalian ringan, lalu seperti malaikat yang putih, bersih, kayak asap-asap yang dingin gitu nih. Kan ada asap-asap juga nih. Nah, banyak orang yang mengandalkan kalian atau malah menyuruh kalian yang maju duluan. Soalnya kalian cukup berani, meskipun sebenarnya nggak berani karena paksaan doang, tapi kalian ngerasa khawatir sama orang sekitar, sama keadaan sekitar. Makanya kalian sering yang oke, aku aja deh, aku deh yang maju duluan, yaudah aku duluan, kayak gitu. Nah, itu hal positif yang dilihat dari teman-teman kalian juga tentang kalian. Tapi ini rentan sekali menjadi hal negatif kalau kalian tidak bisa menjaga batasan atau boundaries ya, karena ini jadinya suatu bentuk pemanfaatan gitu. Kalian harus memperhatikan dengan kalian maju duluan atau melangkah duluan itu apakah hasilnya jadi positif atau hasilnya malah jadi negatif. Hasilnya menjadi orang gak mau bergerak maju, orang gak mau belajar kayak gitu. Jadi kalaupun kalian mau berbuat baik, harus dipikirkan sebab akibatnya dulu nih. Jangan sampai malah jadi kebocoran energi. Padahal mungkin misalnya kalian niat sedekah, tapi karena kepada orang yang kurang tepat, malah energi positif kalian bocor dan terisi dengan energi negatif. Jadi tetap harus berpikir, karena tidak semua kegiatan yang didasari oleh kebaikan itu hasilnya yang kalian terima kebaikan juga. Jadi jangan terlalu innocence, jangan terlalu naif akan hal itu. Ya, perhatikan sebab akibat. Depan, belakang, samping, kanan, kiri itu perhatikan. Gak hanya sekedar berbuat baik semata. Oke, file nomor 3. Senang banget deh aku bacain kalian. Aku jadi pengen berteman juga dengan kalian. Dan kalian juga harus bisa pilih-pilih teman ya, karena terkadang berbuat baik atau mengasihi itu gak harus menjadi dekat. Kalian bisa mengasihi siapapun itu, bahkan yang jauh di sana ataupun yang mungkin pekerjaannya terasa jauh dengan kalian, tapi kalian bisa mengasihi mereka semua tanpa pandang bulu. Tanpa harus jadi orang dekat juga, kalian tetap bisa mengasihi sesama. Jadi hilangkan pikiran kayak aku harus berteman sama dia nih, aku harus rangkulan sama dia, harus bales rangkulan dia atau gimana. Enggak, kalian bisa mengasihi semuanya tanpa perlu membocorkan energi positif kalian. Oke, nomor 3 kita perjelas dari kartu tarotnya. Apalagi hal positif dari pile nomor 3. Five of Pentacles.
suka banget bantuin orang yang kesusahan nih. Siapa yang suka kasihan ngerasa temennya mungkin nggak bisa jajan atau belum bayar utang, jadi ini tipikal suka minjemin uang. Makanya file nomor 3 ini tipis sekali batasannya positif dengan negatif ya, karena orang ngelihat kalian positif belum tentu itu jadi beneran positif hasilnya, karena orang seneng kan kayak positif banget temenan sama file nomor 3, bisa minta bantuan apapun itu, tapi bisa jadi kalian dimanfaatin gitu kan. Ace of Cups ya, cinta kalian tuh besar, cinta kalian tuh tulus tanpa syarat. Beneran kalian tuh kalau udah sayang banget. Nah, hati-hati bucin juga gitu. Jadi hal positif yang dilihat orang-orang dari kalian juga, kalian tuh penyabar dan penuh kasih sayang. Jadi mereka nggak ngerasa takut deket sama kalian karena kalian tuh terlihat tulus. Dari luar juga kelihatan tulus. Six of Swords. Nah, itu juga sulitnya kalian kalau misalnya udah ada yang balik baik ke kalian, kayak balikin kebaikan kalian ngerasa kayak hutang budi dan jadi terikat dengan mereka. Nah, perhatikan lagi boundaries kalian ya, file nomor 3. Mungkin ketika orang itu baik sama kalian, itu memang sudah takdirnya, kalian telah melakukan hal baik juga sebelumnya, jadi kalian mendapatkan dharma, mendapatkan karma positif. Jadi nggak harus jadi kayak menyembah dia atau terlalu baik-baikin orang yang pernah baikin kalian gitu. Kalau timingnya udah lewat ya udah lewat aja gitu, itu emang berkat yang bisa kalian dapatkan di saat waktu itu kayak gitu. Jadi ya takutnya lagi, khawatirnya kita ganti kata-kata dengan yang lebih positif energinya. Khawatirnya orang itu sengaja baikin kalian karena kelihatannya nanti setelah kalian dibaikin mereka jadi bisa terikat dengan kalian, jadi kalau butuh apa-apa bisa ke kalian kayak gitu. Ini kartunya masuk di bacaan energi positif karena memang seperti dua sisi mata koin tadi ya, jadinya ada hal negatifnya juga di balik itu. Oke, dua sisi mata koin, Two of Pentacles, Ace of Cups berterbalikan dengan Two of Pentacles ini tadi. Kalian baiknya luar biasa, baik sebaik-baiknya, tapi di balik itu juga jadi ada hal negatif yang tersembunyi di balik kebaikan kalian. Kalau kalian terlalu naif dengan itu semua, kalian harus belajar berpikir kritis. Jadi cari sebab akibat dalam segala hal yang kalian lakukan. Two of Cups. Ya, positifnya juga di sini kalian kemungkinan besar mudah dipertemukan dengan cinta ataupun soulmate kalian. Karena kalian juga banyak yang sudah mencintai diri sendiri, makanya dihadirkan juga pasangan kalian yang siap mencintai diri kalian apa adanya. Kalau kalian belum bertemu dengan orangnya, berarti masih ada hal yang harus diselesaikan dalam diri kalian. Ya, mungkin aja kalian masih ada tadi ya, trauma-trauma, takut ditinggalkan orang lain, makanya kalian sebaik itu sama orang dan kurang membuat batasan. Nah, itu salah satu yang menghambat bertemunya dengan jodoh sejati. Itu harus disegerakan, di-healing, diselesaikan kayak gitu. Five of Swords.
Terkadang kalian juga saking baiknya jadi takut buat nengok kalau dunia itu terkadang kejam. Jadi banyak yang mengelak atau memakai topeng atau kacamata kuda, udah lihat lurus ke depan aja. Padahal samping kanan kiri kalian tuh lagi gonjang-ganjing dan sebenarnya mereka nggak baik-baik amat untuk kalian, tapi kalian pura-pura nggak peduli, pura-pura lihat ke depan aja kayak gitu. Perlu terkadang untuk menengok ke samping atau ke belakang untuk hal yang belum terselesaikan itu harus diselesaikan. Oke, file nomor 3. Jadi nggak jadi tumpukan buangan gitu, nggak jadi tumpukan limbah yang belum diselesaikan dan dibuang. Harus diterima dulu pelajarannya, pengalamannya, agar kalian bisa lebih kuat dan kritis tadi dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Dan ada kartu terakhir, Oracle untuk file nomor 3. Kayaknya Oracle-nya banyak yang pengen keluar. Grace, ya sebagai hadiah karena kalian orang baik, kalian ini tipikal yang berkecukupan. Mau kalian gak kerja sekalipun selalu aja ada rezeki dari kalian. Kalau misalkan kalian menengok ke masa lalu, bahkan ke masa kecil sekalipun, seret-seretnya keuangan keluarga kalian itu tercukupi, benar-benar gak pernah kekurangan, tetap bisa ngelakuin ini itu gitu, apa yang kalian butuhkan tuh terpenuhi gitu. Jadi kalian patut bersyukur karena tanpa disadari banyak hal yang lebih mudah kalian dapatkan dalam hidup ini. Mungkin orang lain harus berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi dibanding kalian, tapi untuk kalian tuh selalu tercukupi. Syukurlah kalau gitu ya. Ada ancient memory. Kencang di sini ada spirit yang menjaga kalian, entah itu malaikat ataupun spirit guide ataupun para leluhur kalian gitu. Makanya kalian punya kesabaran lebih, kekuatan cinta yang lebih dahsyat mungkin dari teman-teman lainnya karena ada backingan atau semangat cinta kasih yang berpusat dari cinta semesta itu sendiri gitu, dari cahaya sekitar. Mungkin juga ada yang kuat koneksinya sama Bunda Maria, di sini masuk banget di aku. Ada juga mungkin Dewi Kwan Im, pokoknya energi yang feminim, entah itu kalian perempuan ataupun laki-laki ya. Jadi di sini kekuatan feminim kalian, kekuatan cinta kasih kalian tuh terboosting dengan energi alam sekitar, nggak hanya dari diri kalian aja. Rata-rata di sini tuh empat, jadi ngerti nih, aduh pohon ini nangis nih kayaknya soalnya dia dirusak pohonnya, atau kalian lagi jalan kemana kalian ngeliat rumputnya diinjak-injak, ya ampun aku jadi ikut sedih deh kayak gitu. Jadi energi sekitar itu masuk banget ke kalian, pertanda alam itu masuk banget ke kalian kalau kalian mau menyadarinya dan mengambil waktu untuk melihat itu. Tobacco offering, ya salah satu tugas kalian di bumi ini emang menjadi orang-orang yang baik yang menyembuhkan bumi, yang menyembuhkan semesta. Banyak yang punya tugas kayak dari spirit guide-nya atau dari leluhurnya, tolong selesaikan ini ya nak, aku percayakan padamu gitu. Jadi terkadang terasa berat gitu ya kehidupan file nomor 3 ini, karena beberapa kayak mempercayakannya pada kalian karena kalian terlihat mampu gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian dianggap mampu juga pasti kalian bisa kok menghadapi semua tantangan dan ujian yang ada.
Ya, banyak yang punya tugas-tugas tertentu atau titipan-titipan nih, titipan dari si ini, titipan dari si itu, untuk ngelakuin kebaikan di sini, untuk menghealing karma keluarga, karmik keluarga. Banyak banget yang ngalamin jatuh bangun dalam hidupnya file nomor 3. Tapi it's okay, karena kalian pun dijaga oleh semesta itu sendiri. Radiance, ya, kalian menyinari sekitar dunia yang gelap, dunia yang udah capek, yang udah kacau, dengan kebaikan kalian. Jadi masih ada ya ternyata orang baik di dunia ini. Jadi kalian tuh makhluk-makhluk langka lah, file nomor 3 yang banyak dicari orang untuk refreshing dari kepenatan hidup. Kalau bisa diibaratkan, di sosmed kan banyak reels yang tentang ini tentang itu, berita-berita yang bikin makin pusing. Nah, kalian tuh tipikal reels yang hewan unyu, kucing lucu lagi ngapain kayak gitu. Jadi jeda untuk bumi ini. Trust, ya, harus percaya terus sama keajaiban dan kebaikan semesta. Ada ikan paus di sini, kebijaksanaan dan tuntunan ilahi secara nyata. Pokoknya kalian tuh bekerja sama makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kalian tuh nggak sendiri di sini. Kalau kalian ngerasa kesepian nonton ini, kalian tuh nggak sendiri loh. Banyak hal yang membantu kalian, yang mengusahakan kalian untuk tetap hidup, tetap ada, tetap aktif di dunia ini, yang mengusahakan agar kalian tidak berkecil hati, tidak mudah roboh, tidak mudah goyah, yang mengusahakan bersama untuk kalian bangkit lagi dari segala cobaan yang ada. Di sini ada 8 infinity, pokoknya niscaya kalian gak pernah kekurangan dalam segi abundance sama sekali. Justru kalian semakin kuat, semakin mengenal diri, kalian bakal makin berkelimpahan. Stillness, perlu belajar juga untuk kalian yang belum mencoba mindfulness, stillness kayak gitu ya. Ini ceritanya menyadari apapun yang kalian lakukan. Misalkan sadar nih, tadi pagi aku pakai baju warna ini ya, itu kan masih dalam sehari. Tapi untuk besoknya kalian masih inget tuh, kemarin aku pakai baju warna ungu dengan bawahan warna coklat, terus aku sempat makan ini makan itu kayak gitu. Jadi stillness atau mindfulness itu dimulai dari hal-hal sederhana keseharian yang kalian sadar betul kalian lagi ngelakuin apa, lagi pakai baju apa, lagi ngobrolin apa, lagi makan apa. Pesannya banyak buat file nomor 3. Breakthrough ini buat temen-temen yang beneran bantuin orang tua atau leluhurnya selesaiin karma. Semangat ya, mungkin dalam nama kalian juga ada nama orang tua kalian, jadi ada beban karma orang tua juga yang perlu kalian selesaikan. Namun kalian mampu kok. Di sini kan ada pedangnya. Pokoknya banyak yang jaga kalian dan juga banyak keberuntungan yang hadir di kalian ketika kalian menerima kayak, kalau aku harus selesaikan semua karma ini di punggungku, ternyata banyak magical, keajaiban dari Tuhan dan semesta yang ikut bantuin kalian. Jadi kalian kuat karena beban itu cukup berkurang dengan keajaiban yang ada. Amin. Intuisi juga kencang. Ketika bingung, ini orang baik gak ya sama aku, keadaan ini baik gak ya untukku, ingat lagi, cek ke dalam hati, karena hati itu menyimpan energi intuisi, energi ilahi yang takkan pernah salah. Clearkan emosi kalian, selesaikan, tenangkan diri kalian, dan tengok ke dalam hati kalian, sebenarnya kalian pengennya apa. Biasanya itu jawabannya ada di situ, di dalam hati kalian sendiri. Dan wisdom ya, cukup bijaksana karena banyak hal yang udah kalian lewati. Jadi keren banget untuk file nomor 3 ini. Hal positif yang
dilihat sekitar dari kalian pun kalian punya kebijaksanaan yang dalam. Terlepas dari penampilan fisik kalian mungkin masih kayak anak-anak atau lucu atau imut berpakaiannya, tapi pas diajak ngobrol, wow dalam ya dia, oh deep ya dia, ngerti kayak gitu. Karena penampilan luar nggak menggambarkan kejadian hidup apa yang udah kalian terima selama ini gitu. Jadi kayak banyak rahasia di dalam diri kalian atau tubuh kalian. Makanya kalian bisa sebaik itu, selemah lembut itu, sepure itu hatinya juga karena dari kejadian hidup yang ada ini. Dan semakin bergejolak kehidupannya, kalian malah semakin terlihat muda, makin terlihat awet muda. Yang lain mungkin tambah umur, tambah usia, muka atau kulit makin ada tanda penuaan. Tapi bagi kalian, bertambahnya umur, bertambah mudanya kalian. Justru kayak tanda-tanda penuaan itu malah makin hilang dan kalian makin semakin terlihat muda. Itu dia uniknya dari file nomor 3 ataupun siapapun yang lihat video ini dan sedang menjalankan karmik dan karmanya dengan baik, sepenuh hati dan menerima dengan lapang dada. Justru kalian makin muda di sini. Amin amin. Oke, aku berdoa yang terbaik untuk perjalananmu, file nomor 3. Kalau suka dengan readingan ini, please comment, like, subscribe. Bisa juga follow aku di TikTok dan Instagram. Kalau mau personal reading, silahkan DM aku. Juga ada link di sana, ada WA-nya. Dan sama semua namanya Magic Diary 23. See you on the next reading, file nomor 3. Bye!